Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali di sekolah yang kita cinta ini, SDN Jakarta 13 pagi. Sesuai dengan Bapak informasikan kemarin bahwa hari ini kita akan melaksanakan praktik mata pelajaran IPAS, ya, yaitu bab pertama, ya, dengan judul melihat karena cahaya dan mendengar karena bunyi. Nah, Bapak akan membagikan beberapa kelompok, ya, beberapa kelompok untuk mempraktekkan sifat-sifat cahaya. Oke, ada yang tahu apa sih cahaya? Ada yang tahu cahaya? Ya. Ada yang tahu cahaya? Ya. Benda yang mengeluarkan sinar, boleh, ya kan? Ya. Dan sumber-sumber cahaya, ada yang tahu sumber-sumber cahaya? Ya, matahari, oke. Terus lampu, terus ya, matahari, oke, lilin, oke. Nah, itu adalah sumber-sumber cahaya. Nah, nanti kita akan praktek mengenai sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya sifatnya merambat lurus, ya. Kemudian yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Terus ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Terus berikutnya, cahaya dapat diuraikan. Ada lagi, cahaya bisa menembus benda-benda transparan, benda asing. Oke, kelompoknya nanti akan bagikan. Kelompok pertama, ya, sesuai dengan jadwal piket, ya. Jadi Bapak buat kelompok pertama ada 6 siswa, ya. Kemudian kelompok kedua sama, ya. Jadi nanti kita ada 5 kelompok, ya. Oke, itu saja. Nanti akan Bapak berikan kelompoknya, ya. Oke, membagi kelas ini menjadi beberapa kelompok, ya. Ada 5 kelompok. Kelompok pertama akan Bapak sebutkan namanya satu persatu, ya. Oke. Kelompok pertama Albi Mukim, ya. Kemudian kedua Daudi, yang ketiga Muhammad Haidar, keempat Risman, kelima Abidah Nur, keenam Citra Ayu, ya. Dan 7 Nafisah Samsa. Dan kelompok kedua Andika, kemudian kedua Elzijan, ketiga Muhammad Ibnu, keempat Amelia, kelima Zakira, keenam Nazwa. Dan kelompok ketiga Arjahel, yang pertama, kedua Muhammad Fikri, ketiga Raihan, keempat Amira Bilqis, kelima Mikaila, keenam Risti. Dan kelompok keempat, yang pertama Barkah, kedua Muhammad Surapati, ketiga Pramudia, ya. Kemudian berikutnya Amira, terus berikutnya lagi Nadine, dan terakhir Rizkia Putri. Dan kelompok kelima, ya, kelompok kelima, yang pertama Bintang, yang kedua Muhammad Danis, dan yang ketiga Raffi Ahmad, keempat Sheryl, kelima Nafisah, keenam Sofi Indriani. Nah, itu beberapa kelompok yang Bapak sebutkan, dan masing-masing kelompok mohon kerjanya atau prakteknya dengan sebaik-baiknya. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Melina Syafira dari kelompok 2, dan teman saya bernama Zakira
bahan-bahan yang kita perlukan. Pertama ada cermin dan senter. Mari kita lakukan praktek berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi praktik IPAS. Kelompok kami terdiri dari 6 orang, yaitu saya sendiri dan teman saya, Cheryl, Sofi, Raffi, Danes, dan Bintang. Percobaannya, cahaya dapat diuraikan. Cahaya dapat diuraikan, dispersi terjadi penguraian cahaya putih menjadi berbagai macam warna setelah melewati kaca atau bitik air. Alat dan bahan yang kami siapkan adalah 1 cermin, 2 ember, 3 kertas karton, 4 air mineral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi 3 akan mempraktekkan pajak IPAS. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok saya, yaitu Isti, Bilqis, Fikri, dan Rachel. Kami akan mempraktekkan percobaan cahaya dapat menembus benda. Apa alat-alat bahannya? Ada gelas, ikan, dan senter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadine dan teman-teman saya bernama Akira, Sofi, dan Raka. Kami dari kelompok 4 akan mempraktikkan sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya yang keempat adalah cahaya dapat dibiaskan. Alat dan bahannya adalah ada pensil dan gelas yang berisi air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan melakukan percobaan tentang IPAS, yaitu cahaya merambat lurus. Sebelum melanjutkan, perkenalkan kelompok 1. Ada saya sendiri, yaitu Daudi. 2 ada Citra, 3 ada Abida, 4 ada Hidar, 5 ada Syamsa, 6 ada Abi. Saya akan melakukan percobaan IPAS, yaitu jenis-jenis cahaya. Yang pertama kami perhatikan adalah cahaya berambat lurus. Ini adalah alat-alatnya: teks prosedur, meter, film, korek, dan kaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masukkannya ke dalam gelas yang berisi air. Lalu kita akan melihat perbedaan dengan pensil aslinya dengan pensil yang berada di dalam air. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
tersebut, yaitu ketika pensil tersebut dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air. Pensil tersebut akan lebih besar dari bentuk aslinya. Hasil percobaan kami telah berhasil. Cahaya pun merambat lurus ke satu arah. Kesimpulan hasil kerja kelompok 2, bisa melihat diri kita di dalam cermin dikarenakan adanya cahaya yang dipantulkan ke benda lalu ke mata kita. Kedua, cahaya bisa dipantulkan oleh dan cermin ke cermin. Cermin ke cermin. Jadi kesimpulannya bahwa